Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, malam untuk eh, kawan-kawan yang melihat video ini. Sebelumnya kami dari Asdos mengucapkan minta maaf ya, karena sebelumnya kita tidak bisa menemani Senin malam kalian, praktikum maksudnya, praktikum jaringan komputer. Jadi sebagai gantinya kita membuat video video ini yang dimana akan menjelaskan materi Senin malam kemarin yang harusnya kita akan membahas basic switch waktu itu. Jadi untuk permulaan, eh, sebelum lanjut ke basic switch, di mana materi kita hari ini, aku akan ngasih pengenalan terlebih dahulu tentang operating system. Nah, operating system di sini apa ya, semacam perangkat lunak sistem yang bertugas buat melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program ya seperti browser web lah atau Chrome, Mozilla seperti itu. Dan juga sistem operasi ini juga sebagai penghubung ya antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Dan di sini ada lingkaran-lingkaran bisa kalian lihat, ada shell, kernel, dan hardware, yang dimana ini merupakan bagian-bagian penting dari sistem operasi yang harus kalian ketahui dalam hal jaringan. Yang pertama ada shell, yang shell sendiri semacam interface yang menghubungkan antara aplikasi dengan user, yang dimana user dapat berinteraksi dengan shell. Biasanya itu kalau shell ini dalam bentuk mode teks ya, contohnya seperti CLI, Command Line Interface, atau mungkin kalian bisa temukan itu kayak CMD. Nah, CMD itu merupakan CLI ya, Command Line Interface. Terus kemudian eh, ya kalau cuma kayak CMD itu biasanya sudah eh, ya CMD itu CLI, sorry maksudku. Kalau misalnya mode grafis, nah, kalau barusan aku jelasin mode teks itu CMD, nah biasanya juga ada mode grafisnya. Mode grafisnya itu GUI, seperti kalian lihat Windows itu. Nah, Windows itu termasuk mode grafis. Mode grafis itu GUI lah gitu. Graphical User Interface kalau nggak salah namanya. Terus kemudian ada kernel. Di sini kernel semacam bagian utama penting dari sebuah operating system ya, yang dimana kernel ini berfungsi buat berkomunikasi antar perangkat perangkat keras dan perangkat lunak ya hardware dan software lah dari komputer. Dan ya biasanya dari awal berjalannya komputer itu biasanya kernel kernel itu yang berfungsi gitu dari CMOS, BIOS. Nah, itu termasuk kernel. Terus kemudian terus yang ketiga ada hardware. Hardware ini bagian fisiknya ya dari komputer, termasuk elektronik yang mendasarinya. Nah, itu ya contohnya seperti RAM atau mungkin CPU atau uh, CMOS, baterai CMOS yang biasanya digunakan buat masuk BIOS. Nah, seperti itu. Kalau gitu aku lanjut. Kemudian di slide ini ada access method ya, di mana access method ini kayak semacam cara-cara fungsi atau fungsi dari operating system, bagaimana dia dalam mengakses data dalam suatu program. Dan biasanya di access methodnya ada tiga, ada konsol, SSH, sama telnet. Nah, biasanya kalau konsol ini bisa kalian lihat ya di port kabel itu, nah kabel itu yang warna biru. Nah, eh, kalau misalnya kalian pakai kabel, nah biasanya itu kalau misalnya kalian langsung kalian tacepin, kalau misalnya kalian tacepin gitu, nah biasanya sudah ada konfigurasinya gitu. Sudah ada konfigurasi awal, konfigurasi defaultnya seperti itu. Jadi keuntungannya itu kalau pakai konsol. Jadi sudah ada konfigurasi defaultnya. Jadi nggak perlu masih konfigurasi dari awal gitu seperti itu. Terus kemudian yang kedua ada SSH, yang dimana SSH ini eh, kita kayak semacam membuat koneksi CLI jarak jauh, biasanya melalui jaringan ya biasanya, nah, pakai server biasanya.
Dan memang ini disarankan buat menghubungkan perangkat dari jarak jauh biasanya. Dan SSH server biasanya menggunakan port 22. Terus kemudian ada juga telnet. Sebenarnya sama aja dengan SSH. Cuman yang membedakan adalah layanan jaringannya gitu. Kalau SSH itu biasanya mendukung autentikasi password yang lebih kuat dari telnet dan biasanya menggunakan enkripsi ketika mentransmisikan data session. Dan hal ini memungkinkan ya kayak user ID, password, dan data management yang lainnya tetap privat kalau misalnya SSH. Dan biasanya pada praktiknya itu SSH itu lebih digunakan daripada telnet seperti itu. Terus kemudian setelah aku udah menjelaskan mengenai dasarnya, bukan dasar sih ya, bisa dibilang review ya, review. Mungkin kalian udah dapat materi ini entah dari mana. Karena memang yang aku buat barusan tuh ya bener-bener dasar dari operating system, bagian penting dari sistem operasi tersebut, terus kemudian akses metodenya bagaimana dalam dalam akses data dalam program gitu. Nah, kemudian aku lanjut ke materi intinya yaitu basic switch. Dan di basic switch ini aku langsung coba langsung ke paket tracer. Oke, aku ganti dulu. Baik, di sini aku sudah membuka paket tracer ya, yang dimana di dalam paket tracer ini ada topologi nih ya, topologi PC1, S1, S2, PC2. Untuk switch sendiri, mungkin kalian sudah tahu ya switch itu gunanya apa. Mungkin sudah dapat penjelasan dari Budia, sama Fawas, sama Asbi di pertemuan sebelumnya tentang media transmisi. Mungkin di sini aku lebih ke bagaimana cara, bukan bagaimana cara sih, lebih tepatnya kayak apa aja sih yang bisa dilakukan di switch ini. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang konfigurasi basic switch lah, basicnya seperti itu. Nah, mungkin aku langsung aja aku coba buka di switch-nya. Nah, di sini ada CLI ya. Mungkin aku udah jelasin barusan kan CLI itu apa. Nah, di sini ada tampilan awal biasanya switch gini sih, bukan ada user resetnya. Nah, biasanya gini sih. Sama di S2 juga. Nah, kalian enter aja switch-nya kayak gini. Nah, untuk switch yang mode begini yang ada panah ke kanannya itu biasanya namanya user reset mode. Nah, di user reset mode ini biasanya kayak semacam apa ya, kayak dasarnya doang lah. Jadi aku cuma bisa ngejalanin perintah-perintah dasarnya gitu. Perintah-perintah dasar yang ada di switch 1 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya aku ingin kayak ingin akses lebih banyak perintah dan kayak bisa akses ke semua fiturnya yang ada di switch, itu biasanya aku harus enable dulu. Nah, enable dulu. Nah, nanti ada pagernya. Nah, switch pager ini. Nah, ini berarti aku sudah masuk ke dalam fitur-fitur ke dalam switch dengan fitur-fitur yang ya semuanya lah bisa diaktifin semua. Soalnya biasanya kalau misalnya kalian sudah aktifkan misalnya kayak login gitu, semacam sistem loginnya, password dan username password, nah gitu. Biasanya sebelum aku enable gini, maksudnya setelah aku enable, nah biasanya aku harus masukkan password biasanya gitu. Biar soalnya kalau misalnya aku sudah masuk dalam user switch yang pager ini, kalau namanya itu kalau nggak salah privilege exec mode. Nah, jadi aku sudah dapat privilege-nya nih dari switch-nya gitu. Biasanya kalau misalnya orang-orang konfigurasi itu biasanya dikasih password biar orang-orang yang lain yang akses switch ini biar nggak bisa gitu, biar susah aksesnya, biar nggak dihack-hack lah seperti itu bisa diomongnya. Terus kemudian ada lagi biasanya ada global configuration mode.
Yang biasanya global configuration mode ini buat ngakses konfigurasi, opsi konfigurasi yang ada di sebuah device. Biasanya aku kalau mau ke situ tuh biasanya harus ke line console dulu. Jadi dari enable, kemudian line console. Sorry, bukan. Berarti kalau line console, berarti harusnya aku masuk config dulu, terminal. Nah, sebenarnya config terminal sih, ini exit ya aku ya. Config terminal. Nah itu aku pendekin aja sih biar enak aja. Bisa conft juga bisa, conft ini singkatku. Nah sudah bisa. Itu config terminal ya, dimana config terminal ini masuk ke global configuration mode, yang dimana buat ngakses konfigurasi opsi ya buat sebuah device lah gitu, buat device-nya lah gitu, ya device switch-nya gitu. Terus kemudian ada line configuration mode yang biasanya itu buat ngakses konfigurasi akses method. Ya, seperti aku bilang barusan kan, akses method ada 3 kan, ada konsol, ada SSH, sama telnet gitu. Nah, biasanya buat ngakses konfigurasinya, konfigurasi konfigurasi buat ngakses lewat SSH, misalnya di device lain gitu, mau akses SSH di device ini seperti itu biasanya kudu masuk ke apa namanya barusan line configuration mode gitu. Jadi memang buat apa ya, buat masuk ke konfigurasinya tuh memang ada mode-modenya tersendiri gitu, memang dibedakan gitu. Terus kemudian kalau misalnya aku ingin aktifkan semacam SSH seperti itu, aktifkan fitur SSH. Nah, biasanya ini langsung line console biasanya. Line console 0. Nah, ini udah masuk config line. Dari config line ini nanti kalian bisa aktifkan SSH gitu. Biasanya ya langsung SSH terus generate gitu-gitu. Aku begitu lupa juga. Tapi nggak sampai ke sana sih sebenarnya. Ya cukup ini kan pengenalan aja. Ya sekedar kalian tahu. Terus juga apa ya, config line ini biasanya kalau misalnya kalian mau kembali gitu, kalian cukup klik cukup exit aja udah. Itu exit udah kayak kalau mau kembali ke mode-mode sebelumnya gitu. Ini masih config ya, exit. Nah, dari awal lagi. Nah, ini exit lagi. Nah, dari awal gitu. Seperti itu. Kalau misalnya kalian pengen dari awal lagi lah kembalinya gitu. Ingin kembali ke mode global user exec mode seperti itu. Terus juga ada lagi sub configuration mode. Biasanya kalau sub configuration mode itu biasanya kalau habis kalian enable barusan ya, enable habis itu kalian conf terminal, terus kemudian masuk ke line console 0. Nah, terus kalian ngambungin ke interface port mana seperti itu. Kalian bisa dan kalian ingin interface itu kalian ubah konfigurasinya. Kalian biasanya bisa langsung interface aja gitu. Interface misalnya F0 gitu. Nah, seperti ini gitu. Ini nggak bisa sih, soalnya emang nggak apa prosesor ini. Ethernet 01. Oke, masuk config if. Nah, kalau misalnya udah ganti config if, nah berarti ini udah berhasil masuk ke sub configuration mode namanya. Jadi biar aku ulangi lagi ya, kalau misalnya yang arah panah ke kanan, nah ini masuk ke user exec mode. Kalau misalnya pagar, nah ini masuk ke privilege exit mode.
Terus kemudian kalau misalnya masuk ke config, nah config itu masuk ke global configuration mode. Terus kemudian kalau misalnya ada kata-kata config line, nah config line itu berarti aku masuk ke line configuration mode. Kalau misalnya aku sudah kayak barusan di config if, nah itu berarti aku udah masuk ke interface configuration mode. Mungkin aku ulangi lagi ya buat merangkum juga. Kalau misalnya switch, nah switch yang arah panah kanan ini yang user exec mode itu buat akses perintah dasar biasa, nggak bisa ngakses semua fiturnya. Kalau misalnya switch yang pagar ini privilege access mode yang dimana kalian bisa konfigurasi lebih banyak lagi, bisa lebih dalam, dan bahkan bisa ke mode-mode lainnya itu kudu masuk ke sini dulu ke privilege access mode. Jadi kalian bisa punya akses ke semua perintah dan fiturnya seperti itu. Terus kemudian kalau global configuration mode yang dimana ada config nih, nah itu biasanya buat konfigurasi opsi konfigurasi lah yang ada di device-nya, di switch-nya. Terus kemudian kalau misalnya config line itu buat konfigurasi aksesnya. Nah kalau misalnya kalian dari device lain misalnya terus mau mengakses switch ini, nah berarti ya switch ini sebelum diakses sama device lain harus dikonfig line dulu seperti itu. Harus dikonfigurasi dulu gitu, harus diaktifkan SSH-nya seperti itu. Terus kemudian ada config if. Nah, config if ini termasuk interface configuration mode yang dimana biasanya digunakan kalau misalnya kalian ingin konfigurasi switch atau router interface lainnya gitu. Misal aku ingin konfigurasi S2 dari switch 2 dari switch 1 gitu. Nah, itu bisa pakai config if gitu. Dengan cara barusan interface pas Ethernet 01. Kalian lihat dulu ininya. Kelihatan ya. Nah, ini F01, F01 kan. Kesambungnya dari S1 sama S2 tuh flash Ethernet 01 sama flash 01. Nah, makanya langsung bisa lah. Nah, barusan aku kan berhasil barusan masuk ke mana? Masuk ke config if-nya. Kalau udah masuk config if berarti udah berhasil lah, seperti itu. Terus kemudian apa lagi ya? Mungkin switch config if itu biasanya harusnya udah bisa trace root sih. Trace root. Nah, trace root ini biasanya digunakan buat ngecek apa ya namanya? Buat ngecek jalurnya lah, jalur IP-nya lah gitu, jalur alurnya data gitu masuk keluar itu biasanya pakai trace root biasanya. Itu buat ngecek dari PC1 PC2 gitu. Mengecek trace root gitu. Itu bisa. Ini udah bisa ping belum? Oh, ini masih belum API konfigurasi. Ini juga masih API konfigurasi. Ya, ini mungkin the next materi ya. Nah, ini ada perintah-perintah di sini. Klik S1. Nah, ini. Dia disuruh press enter. Nah, ini dari awal ya berarti ya. Exit, exit, exit. Nah, disuruh enable. Terus kemudian disuruh show running config. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kalian sudah enable, udah masuk, kalian udah bisa jalanin show running config. Nah, sini ada hostname interface-nya gitu. Banyak banget. Nah, ini juga ada pertanyaannya di sini. Disuruh. Nah, ini ada bagaimana caranya kita assign name di switch. Kita mengubah kata-kata switch ini menjadi S1. Nah, itu bisa pakai conft. Nah, ini disuruh configure terminal lah, cuman biar cepat aja aku conft. Terus aku langsung ubah aja hostname S1. Nah, ini buat merubah hostname-nya ya. Nah, ini udah berubah jadi S1 config gitu. Exit. Nah, ini ada completion ya, 6%. Kayak ujian aku ya. Terus kemudian disuruh secure access. Nah, di sini kita bakal
bikin password. Nah, setiap kita masuk nanti. Nah, jadi kalau misalnya dari user exec mode awal terus kita ingin masuk, nah itu nanti kita bakal dikasih password. Nah, ini disuruh confi dulu lagi confi. Terus kemudian line console 0. Nah, line console 0 terus password. Nah, di sini disuruhnya pakai let me in. Let me in. Nah, terus login. Nah, login ini biar mengaktifkan sistem loginnya dengan password barusan. Nah, jadi kalau misalnya nggak pakai login terus kalian langsung exit itu nggak keguna gitu. Kudu ada loginnya gitu buat aktifnya. Login terus exit. Terus exit lagi. Nah, misal aku exit lagi nih. Nah, itu ada user access verification. Nah, jadi nggak bisa nih masuk ke apa namanya? Ke global user exec mode kalau nggak salah namanya, kalau yang pagar ini. Oh bukan, privilege exec mode, sorry, privilege. Kalau global itu kalau misalnya masuk config ya, masuk config ini, nah itu global. Udah masuk situ. Oke, berarti barusan passwordnya let me in kan? Let me in. Oh sorry, salah ngetik. Let me in. Nah udah masuk. Udah masuk ke apa namanya user exec mode. Berarti ini bukan privilege exec mode ya, sorry. Berarti buat masuk ke user exec mode itu harus ada passwordnya. Soalnya barusan kita udah secure aksesnya seperti itu. Ini udah berhasil juga, completion 18%. Terus verify that access is secure. Oke, sudah barusan kita lakukan. Terus secure privilege mode access. Nah, kita sekarang masuk lagi nih. Itu kita sekarang secure privilege modenya gitu. Kalau misalnya barusan kita sudah nge-secure user exec modenya, yang dimana kalau memasuk ke mode yang panah kanan ini harus password dulu. Nah, ini kita mengasih password lagi buat yang masuk ke privilege mode aksesnya gitu. Jadi kita enable, langsung masuk config lagi. Nah, udah masuk, kita langsung enable password. Di sini aku harus pakai C1. Ini susah banget. Ya, demi lah. Langsung. Nah, terus kemudian ini nggak perlu login ya. Yang login tuh cukup yang user exec mode karena kalau misalnya kalian sudah masuk ke user access verification dan passwordnya udah benar, nah itu kalian nggak perlu login sih karena udah termasuk login kalau misalnya kalian kayak passwordnya di privilege mode access itu. Jadi ini langsung exit aja, nggak perlu login karena login cukup di user exec mode. Exit. Nah, aku exit lagi. Nah, di sini juga disuruh verify ya. Nah, disuruh masuk. Ini let me in. Masuk. Terus aku misalnya enable. Nah, ada password lagi. Nah, karena barusan kita sudah setting buat password ke privilege access mode seperti itu. Terus C1 lebih dolar ya. C0. Nah, udah masuk. Udah masuk. Terus enter, press enter, and will not be asked for now. The first password is the console password you configure for line console 0. Ya. Enter this password to return to exit mode. Enter the command to access. Enter the second one to verify. Oke, disuruh verify pakai show running config. Nah, ini aku disuruh show running config ya. Buat verify. Terus kemudian ini ada lagi ya buat enable password. Nah, kalau misalnya kalian ingin replace dengan secret password baru, kalian udah masuk dulu ke privilege mode,
Terus kalian masuk lagi ke conft. Nah, misal aku ingin ganti password, langsung aja enable secret. Nah, ini ada it's a secret. Terus exit. Nah, misal aku exit lagi ya dari awal. Nah, ini ada password. Gimana password awal? Let me in. Nah, terus enable. Nah, barusan kita udah ganti password ya, yang dimana ganti passwordnya cukup enable aja, enable secret, terus password barunya, terus langsung masukin it's a secret. Nah, udah masuk. Kalau misal aku barusan masukin yang C1 ini, coba C1 terus $ C0. Nah, ini nggak bisa gitu. Jadi udah langsung udah langsung tergantikan seperti itu. Sudah, sekarang verified that the enable secret password is added. Oke. Show run. Nah, ini ada enable secret-nya. Nah, ini yang awal-awal barusan ya. Tuh, password let me in. Tuh. Nah, ini bahkan sampai ditanya juga, kenapa kok beda? Nah, display different. Nah, dengan yang kita udah konfigurasikan barusan. Nah, mungkin bisa kalian cari sendiri jawabannya. Terus di sini aku harus encrypt dan enable enclosure. Nah, ini kita mengaktifkan enkripsi modenya. Nah, jadi passwordnya bisa di encryption ya, ada service-nya. Jadi aku conft lagi. Terus kemudian service password encryption. Nah, sini udah langsung aktifkan, terus bisa langsung exit. Nah, gitu. Ini udah keaktifkan ya. Ini udah 37% juga. Nice. Terus kayaknya sama juga nanti S2 siswanya juga digitukan kalau mau 100% kayaknya. Nah, ini ada banner MOTD-nya. MOTD ini buat message of the day-nya lah. Jadi ini sebenarnya banner MOTD-nya terserah sih. Mau ini kan kalau di sini dari paket tracer-nya aku harus this is secure system, authorized access only. Nah, biasanya ya serah kalian biasanya. conft. Mari kita setting bannernya buat kita lihat apa sih efeknya kalau aku ngelakuin ini. Nah, gitu. Secure system. Oke, authorized access only. Banner MOTD. This is a secure system. Oke, authorized access only. Nah, langsung kita enter aja. Terus kemudian langsung exit. Nah, misal aku exit ya dari awal gitu. Nah, ini ada tambahan. This is a secure system authorized access only. Nah, jadi message-nya tuh buat jadi banner doang, jadi banner awal-awal gitu, masih di sini. Misal aku ubah jadi barusan tuh kayak hayo masukkan password dulu, jangan asal masuk. Bisa aja gitu. Terserah kalian buat banner MOTD-nya kayak gimana. Exit. Sorry. Passwordnya itu let me in. Oke, salah. Let me in. Terus kemudian passwordnya ini enable. Passwordnya it's secret. It's secret. Oh, salah. Adanya. It's a secret. So, sudah masuk. Di sini aku harus copy running ya. Copy running saat config. Aku copy saja biar tidak lama. Paste. Aduh, nggak bisa. Oke, harus benar-benar config. Startup. Config.
destination file name-nya langsung enter aja. Nah, ini udah oke. Nice, udah 50%. Kalau mau 100%, aku lakukan yang sama sih dengan S1. Karena aku barusan udah konfigurasi basics dari S1 kan. Sekarang aku harus konfigurasi S2-nya. Seperti itu. Kalau caranya mungkin tak cepetin ya. Kita enable. Terus kemudian kita langsung hostname. S2. Terus kemudian kita... Oh, ada yang salah ini. Oh, sorry. Kayaknya harus masuk config dulu ya. Config. Terus kemudian hostname. S2. Nah, selesai. Terus kemudian langsung pakai password. Gimana? Nah, ini dari awal. Ini ke, sorry, ini dulu. Yang paling atas. Nah, jadi kalian harus masuk ke config line dulu, di mana di dalam konsol. Nah, kemudian passwordnya kayaknya sama sih, login. Login, kemudian exit. Terus kemudian langsung ke enable secret. Enable secret. It's a secret. Terus kemudian langsung service password. Password encryption. 1%. Terus banner MOTD-nya juga jadi kopas ya. Memang. Ya, satu tadi. This is a secure system. Authorized access only. %. Terus kemudian harus dua-duanya ternyata. Juga akses yang enable secret yang ini. Yang enable secret ini. Oke, kita masuk lagi config. Enable password C1 C0 93% ya. Berarti memang ada bedanya ya buat secret sama password. Nah, ini ada bedanya ini buat secret sama password. Mungkin bisa kalian cari tahu juga. Nah, kenapa kok bisa beda antara password dan secret? Nah, ini ada dua kan, configure enable password sama enable secret password. Nah, mungkin bisa kalian cari tahu juga. Encrypt all plain text password and should ensure harusnya terakhir ini sih. Copy running config startup config. Oh, sorry. Apa ini? Copy running. Oh, sorry. Harusnya aku harus exit dulu ya. Ini baru bisa dijalankan kalau misalnya udah di privilege exit mode. Bisa ya. Oke. 100%. Jadi seperti itu ya buat basic konfigurasi switch-nya. Di sini kalian sudah bisa belajar bagaimana kalian bisa ngubah hostname-nya, terus kemudian kalian bisa bikin password-nya, sama banner MOTD-nya. Seperti itu. Buat filenya nanti bakal aku share juga file PKA-nya. Jadi kalau misalnya kalian ingin latihan, juga bisa. Safety configuration file to advertise the switch is well done. Ya, nanti di save konfigurasinya sih. Di save ini. Ya, di save ini.
Oke, sekian dari video untuk hari ini. Terima kasih udah menonton. Apabila ada pertanyaan, monggo bisa tanyakan aja ke Fawas, ke aku, ke Hasbi, ke Gopel. Monggo. Buat minggu depan materinya sepertinya bakal ini sih. Ya nanti aku kabari lagi lah. Aku juga begitu lupa materi minggu depan apa. Jadi terima kasih udah menonton. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.